Shalom, selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum kita memulainya, mari kita berdoa dulu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki minggu pertama setelah Epifanias dengan topik minggu kita pada hari ini ialah Yesus adalah anak Allah. Marilah kita bernyanyi. Sebab Engkaulah Allah yang benar, penuhi aku dengan Roh-Mu, agar jiwaku sungguh bergema, memuji Yesus Kristus Putra-Mu. Agar padamu aku bimbingnya, Roh Kudus tuntunlah langkahku, agar tetap di jalan yang benar, penuhi hidupku dan jiwaku, selalu gemar memuji nama-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami, agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Taurat untuk kita di minggu hari ini adalah
hukum Taurat yang kelima hingga dengan hukum Taurat yang ke-10. Demikian hukum Tuhan. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah pada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tiada lagi
diriku. Walau gelap perjalanan hidupku, terang dari Tuhanku menyinariku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku menuntunmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di minggu pertama setelah Epifanias ini tertulis dalam Yesaya 43 ayat 1 hingga ayat 7. Kita akan membaca secara responsoria dan di ayat yang terakhir kita akan bersama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hurian itu hata tatangion ma tikting nama sa detong atongan di huriata di begasan nasa minggon perjolo guar ni mingguta sadarion ima minggu saradung ipipaneas topik ni mingguta sadarion ima Yesus anak di debata, Yesus anak Allah. Napa dua hon tor ni perminaan rupa di perminggu di minggu salpu tabereng ma di lembaran daung di hita. Nah patuluhon permingguan huria. Minggu tanggal 10 Januari tahun 2022 di Patu Pahuriatro permingguan perjolo. Pukul lalu 30 saat usia 30 uip nama dari permingguan ini ma uik Bethesda dot uik Saudi berbahasa Indonesia jalan di live streaming. Pukul 10.30 do pukul 1 pukul 11.30 nama doh itu minggu ini week Maranatha do week Istomi berbahasa Batak. Sibono teritang ruas sibono tangyang asa rupmeta sa manangyakon ruas di hureta iba padolo amak situa Cihapurba dirawat di rumah, amak sitorus dirawat di rumah, amang PR Sirait rawat di rumah, amang Silalahi rawat jalan, inang nyonya pipi si Utajulu buru turnip rawat di rumah, Luki Lubatobing rawat di ICU, Antonius Preki Lubatobing rawat jalan dohot akka na sotar guara dope di Tiktingon. Nah apa 5 hon hari ulang tahun Majelis Doa Ruas Huria Pasaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan Ruas Huria tanah berulang tahun tanggal sia 1 tanggal 15 Januari tahun 2022 Nat Pembimbing Filipi 4 ayat 4 tik-tik parhepengon tabereng ma na lembaran naung adong dihita songonima tik-tik pakubasion do parpengon di huriata di bawah saminggon dot akan anek si hubasan di tuminggu naroon mau liate ma dia katangiang partisipasi dukungan dot di program huria saya itu pai Tuhan ma nasa pikiran guguro pabainata di huriata kanuk mahita manang yakon nasa pakubosin di huriata di mingguan asa ture madal baik sangat warni itu hatta song lima tikting nama asa di tengah-tengah di huriata di mingguan semula tema. Sukacita
Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Pemilik segala sesuatu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, sebab apa yang menjadi bagian Tuhan, Tuhan hadirkan bagi kami. Kesehatan, kekuatan, dan penyertaan-Mu sungguh kami rasakan. Terima kasih Bapa, Engkau boleh menghantarkan kami pada minggu yang kedua di bulan Januari 2022 hari ini. Terlebih di saat kami mau mendengarkan firman Tuhan di minggu pertama setelah Epifanias penyataan Tuhan hari ini. Kuasai hati dan pikiran kami di dalam Roh-Mu, sehingga firman yang kami dengarkan pada saat ini tidaklah menjadi sia-sia, tetapi itulah yang memperbaharui, menyemangati, dan memperlengkapi kehidupan kami di dalam menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, untuk itu kami sambut firman-Mu penuh dengan sukacita di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus, mari kita buka Alkitab kita yang menjadi firman Tuhan yang berkumandang bagi kita pada minggu pertama setelah penyataan Epifanias hari ini. Tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ketiga, dimulai dari ayat 15 sampai ayat 17 dan ayat 21 sampai 22, Kitab Perjanjian Baru buku yang ketiga. Lukas pasal yang ketiga ayat 15 sampai 17 disambung dengan ayat 21 sampai ayat 22. Saya baca untuk kita, mari kita nikmati firman Tuhan. Beginilah isinya. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biasanya ketika seseorang belum mengenal orang lain, dia dojumolo didok. Ketika kita berjumpa dengan seseorang yang belum pernah kita kenal, belum pernah bertutur sapa, belum pernah berjumpa, apa duluan yang kita sampaikan namanya? Bisa saja kita menyampaikan, "Marga ahadoha mulai, marga ahadoha buruahadoha mueda, sedia hutata." Cara orang memperkenalkan diri, cara orang untuk menyambungkan tutur sapa, cara orang untuk lebih dalam lagi mengenal dan mengetahui siapa dia. Huwakupi makatai, tetapi aku tidak tahu dia siapa. Aku pernah berjumpa di mana ya? Karena tidak pernah menyampaikan bertanya siapa. Isi doha mueda, isi doha mulai, dan lain sebagainya. Tetapi itulah cara seseorang, cara manusia untuk boleh memperkenalkan dirinya, cara manusia untuk boleh mengenal orang lain
tetapi berbeda dengan cara Yesus memperkenalkan dirinya. Kita boleh baca, kita boleh lihat tadi dalam bacaan firman Tuhan bagaimana Yohanes memperkenalkan yang akan datang. Bagaimana cara Yohanes Pembaptis mengenalkan siapa dia yang datang. Walaupun ada orang yang sudah menebak-nebak, walaupun ada orang yang sudah menganggap dan mengira-ngira bahwa Mesias itu adalah Yohanes, tetapi dia tidak sombong. Ada orang manusia yang misalnya satu marga sama, tempat kelahirannya sama, kampungnya sama, lebih tinggi dari dia. Siadui dopeau, dituduh-tuduh nati boy asados dohot ibana. Biasa manusia ketika ada yang semarga dia dengan dia lebih tinggi, pangkatnya, ekonominya lebih mapan, dia seolah-olah menjejajarkan seperti itulah dia. Ami dopei, apalah on dopei, apalah on. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak mengatakan seperti itu, selalu dia rendah hati. Maka tadi kalau kita teliti nyanyian-nyanyian untuk menuju firman Tuhan hari ini, selalu dia ke bawah, rendah hati. Selalu dia mengutip dengan kalimat rendah hati. Bagaimana Yohanes Pembaptis mau memperkenalkan walaupun ada orang banyak yang mengira-ngira kalau ia adalah Mesias, ayat 15. Tetapi orang banyak yang sudah berharap, yang sudah menantikan, yang sudah mengira-ngira kalau Yohanes itu adalah Mesias, tetapi Yohanes selalu mengatakan, bukan aku. Dangau deh bang. Alayadong dopena tumi bumarhuaso sianau. Ada yang lebih tinggi kuasanya daripada diriku. Walaupun kalian menganggap aku Mesias, tapi aku tidak. Aku bukan Mesias. Membuka tali kasutnya pun saya tidak pantas. Saya tidak layak. Dang tamak. Mulo di bahasa Batak. Tidak talup. Dang tamak. Dang takup dope holam membuka sepatu naik tali sepatu naik makar hari. Membuka tali kasutnya pun saya tidak pantas. Saya tidak layak. Apalagilah saya kalian sebutkan Mesias. Oh tidak. Dang ido peau alai na Roma di pudiku. Begitulah cara Yohanes Pembaptis memperkenalkan sosok yang akan datang, seseorang yang lebih berkuasa, seseorang yang lebih tinggi, seseorang yang lebih segala sesuatu daripada dirinya. Memangnya apa perbedaan Yohanes Pembaptis dengan Mesias yang akan datang itu? Banyak yang kita lihat di sini, kalau kita baca menginang dengan seksama dengan baik, ada beberapa perbedaannya. Yohanes mengatakan jika aku membaptiskan kamu adalah dengan air, tetapi naruma di pudikku, ada yang lebih berkuasa daripadaku, aku membaptiskan kamu dengan air, tetapi yang akan datang itu membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan api. Berbeda sekali. Jika Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa baptisan yang diberikannya hanya mentahirkan semata, payason ruas parduruan, tetapi naroma di pudiku, akan datang sosok yang lebih berkuasa, yang lebih tinggi daripada aku, dia membaptiskan dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan disejajarkan, digambarkanlah itu seperti seseorang, alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lembungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ayat 17. Yohanes mengatakan, menggambarkan kepada seseorang yang akan mengumpulkan gandumnya, seorang petani mengumpulkan gandumnya dan membersihkan tempat pengirikan itu. Alat penampi sudah ada, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan, adalah neraka. Api nasomarnamito. Maka dalam kehidupan kita ada dua kekekalan, surga yang kekal dan neraka yang kekal. Orang apinya tidak ada pernah padam dan tidak bisa dipadamkan oleh apapun. Maka dia juga mengalami kekekalan.
Lalu bagaimana kita yang sudah dibaptiskan, yang sudah diberikan, yang sudah dikenalkan oleh Yohanes Pembaptis bahwa kita dibaptis dengan Roh Kudus dan api. Api yang tidak pernah terpadamkan. Itulah bagian orang yang tidak mau bertobat, yang tidak mau melakukan kehendak Tuhan, yang tidak mau hidup berkenan kepada Tuhan. Tusi mai bahana. Maka bagaimana alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengerikan ke dalam lumbungnya, tetapi ketika kita tidak mau hidup bertobat, semakin tahun semakin bertambah alai pangalaho toktong lam sumurut dan lam tudengganna lam tujur butnado, itulah menjadi bagiannya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus, ketika Yohanes memperkenalkan bagaimana Yesus yang akan datang Mesias itu, walaupun sudah popularitas di tangannya, di bagiannya, tetapi tidak hidup di dalam tinggi hati. Walaupun orang banyak mengenal daung bah hodora Mesiasi daung, tetap dia mengatakan tidak, aku bukan Mesias. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus, maka di ayat 21 dikatakan ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis. Kita semua telah dibaptis. Di HKBP 1 kali dibaptis seumur hidup, tidak berkali-kali. Maka kalau ada ruas HKBP pergi ke gereja lain dibaptis kembali, maka dia kena siasat gereja atau RPP. Ada konsekuensi juga baptisan ini. Bagaimana kita, setiap anak-anak kita, orang tua yang sudah dan seharusnya memahami apa itu baptisan di HKBP. Dibaptis bukan hanya melihat caranya, metodenya, apa yang dibuat untuk membaptis. Mau air, mau ditenggelamkan, mau dijeburkan, bukan itu. Bukan itu. Tetapi bagaimana seseorang itu dibaptis di dalam materai, termateraikan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bukan mau dengan air, mau dengan pasir. Kalau ada orang HKBP dia tinggal di padang gurun gak ada air, pakai apa dia? Pakai pasir. Bukan metodenya, caranya yang perlu, tetapi telah termaterai di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Maka ketika ada seorang bayi lahir dalam rumah tangga tapi dia sakit, bisa orang tua? Bisa yang melakukannya orang tua. Asa unang songoni borhat boti dan anaki sotar didi. Mola dong baptisan di son, dibawa tuh son. Tinggal diberkati saja. Tinggal orang tua mengatakan, amang inang ini namanya sudah saya baptis. Tinggal diberkati di sini. Mau laus inama sudah sama seperti orang dewasa karena dia sudah dibaptis. Jadi kita semua diberi, diperlengkapi oleh Tuhan melakukan itu. Asa unang borhat buti dadanahi so mengalami padidion. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, Roma mijurma, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus berupa burung merpati ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari langit berkata, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Bagaimana Yesus yang diutus oleh Allah Bapa, kepadamulah aku berkenan. Lalu bagaimana dengan kita? Kepada siapa kita berkenan? Kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak atau anak-anak kepada orang tua? Kita harus berkenan kepada Tuhan. Bagaimana apanya yang berkenan? Perbuatannya, perilakunya, hidupnya berkenan kepada Tuhan. Molo berkenan hamu tuau, si tong didok hudok belum tentu sentong didok hamu. Jadi amang inang bukan berkenan kepada pelayan, bukan berkenan kepada sintua, bukan berkenan kepada manusia, berkenanlah kepada Allah.
Mulut tuau ala asing do pardopahata, asing pamikiriota, asing pandangata, asing polata, asing titilta, asing jabatata, profesita, tentu tidak sama berkenannya. Tetapi kalau kepada Tuhan pasti berkenan adanya, jelas itu. Bagaimana hidup yang berpadanan, bagaimana hidup yang berkenan kepada Allah. Engkaulah anakku yang kukasihi. Bapa mengatakan kepada Yesus, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kenapa Yesus sungguh berkenan kepada Bapa? Karena Yesus sedia melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Nah dia mai. Apa yang diperintahkan oleh Bapa kepadanya? Yesus hadir di dunia ini tanpa memandang kepada siapa dia hadir. Kepada orang yang berdosa, kepada orang yang tahir, kepada orang yang miskin, kepada orang yang kaya, kepada siapapun Yesus mau berkenan hadir. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika Yesus mau hadir dan berkenan ke atas kehidupan kita, lalu Bapaknya berkatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bagaimana anak-anak di rumah kita juga pasti berkenan jika anak-anak itu mau diajar oleh orang tua. Alai durhaka dodak danahi moloso olo mabigi hatani na tua-tua somon simar dan banyak direlevankan dengan kehidupan manusia lainnya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus, topik minggu pertama setelah Epifanias hari ini, Yesus adalah anak Allah. Bagaimana Yesus berkenan kepada Bapa ketika Yesus mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Sama ketika kita mendengarkan votum yang kedua, pengakuan dosa, bagaimana Bapa sayang sama orang tua. Orang tua sayang kepada anak-anaknya seperti Bapa sayang akan anak-anaknya. Demikian Allah sayang kepada kita semua. Tetapi sayangnya kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita pasti tidak melebihi sayangnya Bapa Yesus kepada kita anak-anaknya. Oleh karena itu, Amang Inang, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus, Yesus adalah anak Allah yang menggambarkan kepada setiap kehidupan kita. Jika Allah Bapa mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Bagaimana hidupnya seorang anak yang sungguh patuh perintah akan bapaknya, sungguh tidak melakukan yang menjadi larangan bapaknya. Sama dengan hukum Taurat itu. Di dalam hukum Taurat itu ada dua yang disampaikan. Yang pertama adalah perintah yang mengatakan harus hidup di dalamnya dan melakukannya. Yang kedua yang berupa larangan, tidak melakukan tetapi membuang, melenyapkan, meniadakannya dalam kehidupan kita. Unako manako, unako membunuh, jangan engkau mencuri, jangan engkau membunuh, jangan bersaksi dusta. Jangan. Bagaimana lewat firman Tuhan yang kita dengar, yang memperlengkapi kita menjalani hari-hari kehidupan di tahun 2022 yang Tuhan anugerahkan bagi kita baru hari yang ke-9 hari ini. Firman Tuhan hari ini mengingatkan dan menegaskan kepada kita bahwa kita harus hidup agar berkenan kepada Bapa seperti hidupnya Yohanes Pembaptis, selalu rendah hati. Walaupun ada orang yang mengira-ngira dia itu adalah Mesias, tapi tidak pernah disampaikan, ya aku itu. Fotokopinya ini, KW-KW-nya ini enggak pernah. Aku bukan dia. Bagaimana kita hidup di dalam kerendah hatian. Membuka kasutnya pun aku tidak pantas dan tidak layak. Bagaimana dia selalu merendah, selalu rendah hati, walaupun orang banyak sudah menduga-duga dan mengira-ngira. Dialah yang kami tunggu-tunggu, dialah yang kami harap-harapkan. Ido nasehu pai memahami. Alai rodo si Yohanes Pembaptis mandok, dangau dopei, alai neng Roma di pudikku.
Kita tidak memegahkan apa yang kita miliki, kita tidak menyombongkan apa yang kita punya, tetapi ketika Tuhan menghadirkan berbagai karunia, berkat, talenta dalam kehidupan kita, ingatlah ada banyak di belakangmu yang kita akan perlengkapi dengan talenta yang kita punya. Molo adong dilehot Tuhani diho ibotoho marsuara nauli marede ingot di pudim adong nasobui marsuara dohot uli ajari topot. Molo adong ilehot debata di hamu amanginang akapacamotan lebih si anak kana asingi ingot di pudim adong sisari honommu. Hiduplah di dalam rendah hati, bukan memegahkan apa yang kita punya, bukan menyombongkan apa yang kita miliki. Ingat, itu adalah sesaat, itu adalah pemberian Tuhan. Bagaimana kita pakai karunia yang Tuhan berikan, berkat yang kita dapatkan daripada Tuhan ini, tetap kita kembalikan kepada Tuhan lewat orang lain. Maka kita selalu meyakini bahwa berkat itu tidak mutlak lurus datangnya dari sana, bisa dari orang lain, dipakai oleh Tuhan orang lain menghantarkan berkat karunia pasu-paswi tuhita ganuk. Yang kedua, lewat firman Tuhan hari ini di minggu pertama, penyataan. Epifanias artinya penyataan, penampakan, hataridaan. Bagaimana firman Tuhan di Epifanias menampakkan diri Yesus adalah anak Allah. Jika Yesus hidup dengan rendah hati, disejajarkan tadi gambaran daripada Yohanes Pembaptis, maka kita juga harus hiduplah di dalam rendah hati. Selain kita harus hidup dengan rendah hati, di atasnya kita harus setia. Walaupun ada orang banyak mengatakan Yohanes Pembaptis adalah Mesias, tetapi dia selalu setia mengabarkan, menyampaikan, mewartakan, memberitakan. Maka ada banyak orang yang sudah berharap akan kedatangan Yesus adalah anak Allah. Setialah kepada Tuhan. Kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tetap didapati kita dengan setia di dalam iman. Setia kepada Tuhan sebagaimana Yesus anak Allah sungguh setia kepada Bapaknya, melakukan apa yang disampaikan oleh Bapa. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku melayani. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya dibenarkan oleh Bapa. Kita juga seperti itu. Bagaimana Tuhan menghadirkan kita di dalam kompleks kita masing-masing, di sekitar kita masing-masing yang mungkin tidak sama dengan kita, berbeda dengan kita, berbeda pekerjaannya, berbeda budayanya, berbeda denominasi gereja, berbeda segala hal. Tapi Tuhan menghadirkan Amang Inang di tempat itu supaya apa? Supaya ada banyak orang yang mengenal Yesus yang adalah anak Allah ada di hidup Amang Inang. Nampak dari mana? Epifaniasnya dari mana? Nampak dari cara bertutur sapa, nampak dari cara berkomunikasi, nampak dari cara persauranna dina humaliangi. Bohado, sombong do, sopan do, burjudo. Bagaimana kita boleh menampilkan Yesus adalah anak Allah, bukan hanya melekat dalam Alkitab ini, tapi melekat di dalam diri kita. Iko boto di jelma au karisten. Iko boto di jelma, aku adalah orang Batak. Iko di boto di jelma, aku adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Nampak dari mana? Dari persaurannya, komunikasinya sama dengan anak-anak remaja napa sebelum ini. Harus iboto jelma doanggi itu di kampusmu. Kamu adalah orang Kristen. Dari mana nampaknya? Dari persauranmu. Burjudo batat dadu halak Kristen. Dang nana inian, dang na pujian dari manusia. Tetapi bagaimana kita? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Lalu iman itu harus diapain? Harus ditampilkan, harus ada aksi, ada action dari setiap orang yang sudah tahu Yesus adalah anak Allah dan hidup di dalam Yesus adalah anak Allah.
Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sumber segala berkat, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu. Berkat Tuhan masih kami nikmati dan rasakan hingga pada hari ke-9 Januari 2022 saat ini. Firman Tuhan telah berkumandang atas kami yang mengepipaniaskan, menampakkan Yesus adalah anak Allah. Bagaimana Yesus yang hidup dalam hati kami, ada di dalam kehidupan kami, untuk boleh kami hidup memilah, memilih dan memutuskan apa yang berkenan di dalam kehidupan kami dan berkenan kepada Bapa di dalam surga. Kami memohon kepadamu, hadirlah dalam setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami dan apa yang kami lakukan sungguh berkenan kepada Tuhan. Bukan berkenan atas pimpinan kami di mana kami bekerja, bukan berkenan atas orang lain sebagai manusia yang sama, tetapi sungguh berkenan kepada Tuhan. Bapa yang Maha Kudus, kuduskan hati kami untuk kami boleh melakukan kehidupan kami di sepanjang hari-hari yang Tuhan beri kepada kami di dalam kemurahan. Biarlah Engkau memberikan kepada kami hikmat, semakin hari semakin hidup berkenan kepada Tuhan, semakin hari semakin bertobat. Apa yang menjadi yang tidak Tuhan sukai, itu yang kami tinggalkan. Apa yang Tuhan berkenan, itulah yang kami hidupi, sehingga hari-hari kehidupan kami sungguh berkenan kepada Tuhan. Bapa yang Maha Penolong, tolong setiap jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh dan sakit hingga pada saat ini, dari anak-anak hingga orang dewasa, jemaat ataupun majelis, Tuhan yang memberkati, mentahirkan hati mereka, mentahirkan tubuhnya dari setiap sakit penyakit kelemahan tubuh yang dideritanya. Berkati makanan, minuman dan obat yang diberi oleh yang mendampingi dan medis, biarlah seluruhnya Tuhan pakai menghantar kesembuhan bagi tubuhnya dan lemah dan sakit hingga pada saat ini. Beri ketabahan, kesabaran, kesehatan bagi setiap keluarga yang merawati, mengurus dan melayaninya. Biarlah jemaat yang mengasihi, jemaat yang mengalami sakit penyakit ini sedia untuk mendoakannya kepada Tuhan. Apa yang diharapkan oleh yang menderita kelemahan tubuh dan sakit hari ini, biarlah Tuhan pulihkan. Kesembuhan akan menjadi bagiannya jika Tuhan berkenan atas apa yang dimohonkan lewat doanya kepada Bapa. Bapa yang Maha Pengasih, Engkau juga mengasihi setiap jemaat Tuhan yang belum beribadah di hari ini oleh karena pekerjaan, oleh karena pelayanan yang lain. Tuhanlah yang memberkati, Tuhan yang menolong, bahwa setiap kehidupan kami dan waktu yang kami pakai bukanlah waktu kami, tetapi itu adalah waktu Tuhan yang akan kami kembalikan kepada Tuhan dengan hadirnya di hadapan-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu dan mensyukuri setiap nikmat yang Tuhan beri kepada kami. Berkati juga Majelis HKBP Jeruju, Resort Jeruju pada saat ini yang melayani Tuhan melalui persekutuan di dalam gereja ini. Biarlah Engkau menambahkan kesehatan, kekuatan kepada mereka sehingga mereka mampu menggembalakan kawanan domba Allah, jemaat Tuhan yang ada di masing-masing week, di masing-masing persekutuan, di masing-masing kompleks mereka. Kami yakin dan percaya Allah tidak membiarkan seorang pun, sebab Allah mempunyai rancangan damai sejahtera, tidaklah rancangan kecelakaan. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, hadirlah di hati kami, hadirlah di hidup kami, dan juga hadir di dalam kehidupan kami. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau yang memberkati dan memimpin perjalanan kehidupan kami di tahun 2022 yang baru saja Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hidup kami di tahun ini, tetapi sungguh Tuhan mengetahuinya. Oleh karena itu, tunjukkan
luruskan jalan bagi kami, terangi jalan kehidupan kami, supaya kami terus berjalan di jalan terang daripada Tuhan. Bapa yang Maha Penolong, Engkau memberkati setiap kami untuk kami boleh melakukan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, bersama dengan jemaat Tuhan yang tidak bersama-sama dengan kami di luar kota oleh karena pekerjaan. Tuhanlah yang memberkati dan menolong mereka. Bapa yang Maha Pengampun, berkenanlah Engkau mengampuni setiap dosa kami akan firman-Mu, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa permohonan kami yang hanya kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Ku
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Terima kasih.